kalau kita melihat sejarah kehidupan Rasulullah ataupun setelahnya, itu kan perjalanan sahabat, apalagi ekspansi militer itu lumayan panjang dan luas gitu ya. Bahkan ya sampai ke daerah Afrika ataupun sampai ke Asia Tengah. Bahkan ke Eropa Bahkan sampai ke sebagian. Eropa Iya, ya. betul. Nah itu ada nggak sih tokoh-tokoh perempuan di antara sahabat atau mungkin yang lainnya yang terlibat dalam proses perjalanan ataupun Perluasan wilayah perluasan Islam. wilayah. Betul. Ada satu nama yang sangat unik tercatat dalam sejarah. Beliau adalah Sayyidah Ummu Haram binti Milhan radhiyallahu anha, sahabat Nabi SAW yang terkenal sebagai mujahidah di lautan. Mujahidah Nah, di ini lautan. tentu ada ceritanya tersendiri kenapa beliau disebut sebagai mujahidah di lautan. Tapi kita perlu kenali dulu, Ummu Haram binti Milhan ini adalah saudari dari Ummu Sulaim binti Milhan ya. Mereka adalah kakak beradik. Kalau Ummu Sulaim mungkin ada beberapa riwayat tentang nama aslinya. Ada Rumaisa, Gumaisa, Mulaika, Rumaila ya. Beberapa nama yang kemudian dinisbatkan sebagai nama asli Ummu Sulaim. Karena lebih terkenal kunyahnya sebagai Ummu Sulaim. Adapun beliau Ummu Haram ini baik Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya, kemudian juga Ibnu Abdul Bar, kemudian bahkan juga Imam Ad-Dhahabi dalam Syiarul A'lamin Nubala kemudian tidak menemukan riwayat yang mendukung siapa nama aslinya. Yang jelas beliau berdua ini memiliki saudara yang namanya Haram dan Salim, atau ada yang juga membaca Sulaim. Jadi mereka ini berkunyah dengan anaknya tapi juga adalah saudaranya. Nama saudaranya ada yang Haram dan Sulaim, yang dua bersaudara ini gugur dalam perang Bir Ma'unah. Perang Bir Ma'unah ini salah satu perang yang kemudian dialami oleh para sahabat radhiyallahu anhum, dan ada beberapa yang gugur termasuk salah satunya adalah Haram bin Milhan, yakni saudara dari Ummu Haram ini, yang salah satu riwayat terkenal tentang beliau ketika beliau ditusuk dengan pedang dari belakang oleh musuh, maka ketika beliau gugur syahid, ucapan terakhirnya adalah fustu wa rabbil Ka'bah. Demi Robnya Ka'bah aku telah berhasil, aku telah sukses, aku telah beruntung mendapatkan kesyahidan. Ini menunjukkan heroisme yang luar biasa dari keluarga ini. Nah, kalau Ummu Sulaim punya putra Anas bin Malik yang sangat terkenal sebagai khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Haram ini memiliki seorang suami yang juga sangat masyhur dari kalangan Ansor, yakni Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Yang Ubadah bin As-Samit ini adalah salah satu pemimpin suku Aus ya, bersama Sa'ad bin Mu'ad dan lain sebagainya. Dan suaminya ini, Ubadah bin As-Samit ini seorang yang sangat kuat di dalam membela Islam dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu riwayat tentang itu adalah bagaimana ketika terdengar kabar dalam satu peperangan bahwa Nabi SAW hendak menghukum mati Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, jadi Ubadah bin As-Samit kemudian mendatangi Nabi SAW menanyakan, wahai Rasulullah, betulkah engkau hendak membunuh Ubadah bin As-Samit dari suku Khazraj? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul dari suku Khazraj, pemimpin orang-orang munafik ya. Maka Nabi SAW ketika itu mengatakan, demi Allah, kalau aku membunuhnya maka orang-orang Arab akan berkata Muhammad telah membunuh sahabatnya sendiri. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul ini terlibat di dalam musyawarah Rasulullah. Sebagai seorang pemuka suku Khazraj, dia sangat banyak dilibatkan Nabi SAW sebagai penghormatan baginya ya. Dan ini tidak mungkin untuk dibunuh begitu saja. Maka Ubadah bin As-Samit mengatakan, engkau benar ya Rasulullah, sesungguhnya memang dia ini agak merepotkan karena ucapan-ucapannya menyakiti ya. Dia pernah mengatakan bahwa kalau kalian terus memberi makan para jalabib Quraisy ini, maka mereka akan seperti anjing yang kalian beri makan ketika kecil tapi besarnya menggigit gitu ya. Lalu dia juga pernah mengatakan, dalam kasus itu adalah gara-gara dia mengatakan la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adal. Nanti kalau kita pulang ke Madinah, orang mulia ini akan mengeluarkan orang yang hina. Yang dia maksud orang mulia adalah dirinya, dan orang yang hina adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ucapan-ucapannya sangat menyakitkan, tapi Ubadah menceritakan, ya Rasulullah, demi Allah kami dahulu
antara Aus dan Khazraj berperang dalam perang Bu'ats selama sekian tahun, sekian puluh tahun, 30 tahun. Lalu kami berdamai. Ketika kami berdamai, kami menyepakati Abdullah bin Ubay bin Salul yang dulunya sangat dermawan, suka menjamu, suka membuka rumahnya untuk kedatangan orang-orang yang meminta tolong dan lain sebagainya. Ini kami sepakati dia untuk menjadi raja persatuan kami di Yathrib. Jadi kami sudah menyiapkan untuk dia mahkota, tanggal penobatan, dan juga singgasananya. Hanya saja ketika itu sebelum sempat kami nobatkan dia sebagai raja, engkau telah datang dalam hijrahmu ke Madinah, maka kami berpikir untuk apa kita memiliki raja sedangkan di tengah-tengah kita ada seorang nabi, sehingga kami mengangkatmu sebagai pemimpin dan mungkin itu membuat hatinya terluka, mungkin itu membuat hatinya sakit, mungkin itu membuat dia dendam kepada engkau, sedangkan dia tidak berani memusuhimu secara terbuka dan engkau pun menghormatinya, menjadikanmu orang kedua di sisimu sehingga engkau mengajaknya musyawarah dan lain sebagainya. Dan dia hanya bisa memusuhi secara sembunyi-sembunyi, menjadi musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan, dan seterusnya. Ini dari sinilah kita mengetahui kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul itu memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari keterangan Ubadah bin Samit, suami dari Ummu Haram binti Milhan ini. Nah, kemudian Ubadah bin Samit juga pernah bertengkar dengan Sa'ad bin Ubadah, pemimpin Khazraj, dalam kasus ketika fitnah hadisul ifk. Berita dusta perselingkuhan itu ditiupkan oleh orang-orang munafik kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ceritanya Rasulullah berkhutbah di atas mimbar Masjid Nabawi ketika kasus itu sedang merebak. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya aku tidak mengetahui tentang keluarga aku kecuali kebaikan. Kenapa ada di antara kalian yang tega menghembuskan kabar yang nista tentang dirinya? Dan sesungguhnya aku tidak mengetahui tentang sahabatku, yakni Sofwan bin Al-Mu'attal, kecuali kebaikan. Kenapa ada di antara kalian yang tega menuduhnya dengan yang bukan-bukan? Ini sabda Rasulullah di atas mimbar. Nah, itu ceritanya Ubadah bin Samit itu berdiri. Kemudian mengatakan begini, ya Rasulullah, sungguhnya orang yang mengucapkan kalimat yang nista dan tidak pantas ini pertama kali layak segera dibunuh. Jika dia berasal dari kalangan Aus, ya Rasulullah sebut namanya, maka saya, Ubadah bin Samit, akan membunuhnya sekarang juga. Atau kalau dia berasal dari kalangan saudara-saudara kami Khazraj, maka persilahkan saudara-saudara kami Khazraj untuk membunuhnya. Atau kalau mereka tidak mampu, biar saya Ubadah bin Samit dari Aus yang akan membunuhnya. Jadi ini ucapannya Ubadah bin Samit ini ternyata membangkitkan kemarahan dan ta'assub, semangat fanatismenya suku Khazraj. Dalam hal ini diwakili oleh Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah marah berdiri atas ucapannya Ubadah bin Samit. Kamu ngomong sembarangan. Kamu bilang begitu karena kamu tahu pelakunya itu orang Khazraj. Gitu ya. Jadi Sa'ad bin Ubadah ya tahu ini pelakunya itu Abdullah bin Ubay bin Salul yang orang Khazraj. Tapi dia sudah terlanjur terbakar semangat kesukuannya karena tadi nyebut-nyebut Aus dan Khazraj. Dia bilang, Sarah, kamu nggak akan mungkin berani ngomong begitu kalau orangnya dari Aus. Gara-gara kamu tahu orangnya dari Khazraj, maka kamu ngomong begitu. Celaka kamu lah. Maka Ubadah bin Samit ketika itu juga marah. Dia mengatakan, wahai Sa'ad bin Ubadah, kamu ini orang munafik. Melindungi orang munafik gitu. Apa yang kamu, kalau kita mau perang, ayo perang. Sampai di depan mimbar Rasulullah di Masjid Nabawi, Aus dan Khazraj kubu-kubuan sampai mereka menghunus pedang. Sehingga Nabi SAW harus turun untuk mendamaikan mereka. Jadi ini luar biasa pada saat itu fitnah yang melanda ibunda kita Aisyah ini sampai nyaris menimbulkan perpecahan dan perang kembali antara suku Aus dan suku Khazraj, di mana di sini terlihat ya bagaimana Ubadah bin Samit sangat membela Rasulullah di hadapan orang-orang munafik yang tokohnya memang berasal dari suku Khazraj, yakni Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini gambaran tentang suami Ummu Haram binti Milhan. Dan kita bisa melihat di situ keluarga ini adalah keluarga yang sangat mencintai Rasulullah dan keluarga yang sangat mencintai keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berbagai riwayat menunjukkan keakraban dan kedekatan Rasulullah SAW dengan keluarga Ummu Haram dan Ubadah bin Samit ini, sehingga para ulama menyepakati bahwa Ummu Haram dan Ummu Sulaim ini adalah mahramnya Rasulullah SAW. Sebenarnya adalah mahramnya Rasulullah SAW, sehingga Rasul sangat bebas keluar masuk rumah Ummu Haram, beristirahat di rumah Ummu Haram, makan dan minum di rumah Ummu Haram gitu ya. Bahkan ketika beliau tertidur di rumah Ummu Haram binti Milhan, Ummu Haram pernah menampung keringatnya Rasulullah SAW ya. Mungkin
tidur di saat kondisi musim panas dan sangat gerah sehingga beliau berkeringat, dan Ummu Haram ini sempat menampung keringat Nabi SAW dalam satu wadah, kemudian dia campurkan dengan minyak wangi untuk mau menjadi parfum bagi keluarganya. Ini sehingga disepakati ini mahram. Tapi dari mana kemahraman ini? Para ulama mengatakan satu bisa jadi lewat radha'ah atau persusuan. Tentang pendapat bahwa ini berasal dari radha'ah kita tidak mendapati keterangan lebih lanjut. Persusuan siapa yang menjadikan ada kemahraman antara Rasulullah dengan Ummu Haram dan Ummu Sulaim. Ada juga yang menyatakan kemahraman ini berasal dari Salma binti Amr. Siapa Salma binti Amr? Salma binti Amr adalah ibunda dari Abdul Muthalib bin Hashim, kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nenek buyutnya Rasulullah, Salma binti Amr yang adalah orang Madinah, istri dari Hashim, ini adalah berasal dari suku Khazraj, dan mereka keluarga dekat dengan berasal dari keluarga Bani Najjar ini, dan mereka adalah keluarga dekat dengan Ummu Haram dan Ummu Sulaim. Nah, dan dengan begitu dihitung-hitung, maka Ummu Haram dan Ummu Sulaim masih termasuk bibi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga merupakan mahram beliau. Ini pendapat yang lain menyatakan demikian, sehingga tadi kita sebutkan Ummu Haram ini rumahnya sangat disukai Rasulullah, untuk tempat beliau kadang-kadang dari pergi kemana, berkegiatan di mana, tidak langsung pulang ke rumah pribadi beliau, tapi beristirahat sejenak di rumah Ummu Haram. Kalau bayangan kita sekarang kayak, wah Ummu Haram, aku lapar, adakah makanan di tempatmu? Ada ya Rasulullah, silakan makannya di situ. Jadi kayak gitu ya. emang saudara sendiri gitu. Akrab kayak ke rumah sendiri gitu Rasulullah kalau pulang di situ. Bahkan tadi bersandar di tempat duduk di rumah Ummu Haram sampai Rasulullah tertidur. Bahkan kemudian beliau berbaring di lantai rumah Ummu Haram sampai Ummu Haram bisa menampung keringat beliau SAW untuk menjadi bagian dari parfumnya gitu ya, dicampur dengan minyak wanginya dan seterusnya. Nah, pada satu saat Rasulullah SAW ketika tertidur di rumah Ummu Haram, itu ketika bangun beliau tertawa. Nah, inilah yang akan menjadi judul cerita kita ini. Jadi ketika itu beliau tertidur di rumah Ummu Haram, kemudian beliau tertawa. Nah, ketika bangun, maka Ummu Haram yang menunggui Rasulullah selama tidur kemudian bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau ketika bangun tidur tertawa sedemikian cerianya sampai tampak keceriaan di wajahmu yang sedemikian rupa. Maka Nabi SAW bersabda kepada Ummu Haram, wahai Ummu Haram, di dalam mimpiku diperlihatkan kepadaku sebagian dari umatku yang berperang di atas kapal-kapal, mereka berdiri dengan penuh keanggunan seperti raja-raja di atas singgasana, gitu ya. Jadi ini yang digambarkan oleh Rasulullah di dalam mimpinya adalah mujahid-mujahid dari umat beliau yang berperang di lautan di atas kapal-kapal. Yang namanya di kapal itu kan orang bisa menempuh lautan dan kemudian berdiri dengan keanggunan, duduk dengan keanggunan di atas kapal-kapal itu seperti raja-raja di atas singgasananya. Jadi beliau melihat kebahagiaan dan umat Islam waktu itu semakin meluas. Meluas berarti sampai menguasai wilayah-wilayah lautan gitu ya. Maka Ummu Haram langsung ya, ini spontan ya, Masya Allah ya. Para sahabat itu kalau Rasulullah SAW menyebut tentang suatu kebaikan, maka mereka berlomba-lomba untuk menjadi bagian dari kebaikan itu. Termasuk misalnya hadis tentang ketika Rasulullah menyebut umatnya masuk surga tanpa hisab, maka ada sahabat langsung, doakan aku termasuk di antaranya. Ummu Haram juga begitu, mendengar ada mujahid-mujahid yang bertempur di lautan ini, Ummu Haram langsung mengatakan, wahai Rasulullah, doakan aku termasuk di antara mereka. Nah, maka ini menjadi doanya Ummu Haram binti Milhan, dan Masya Allah didoakan oleh Nabi SAW, maka dia dan suaminya, yakni Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, ini memang termasuk nantinya mujahid-mujahid yang berperang di lautan, yakni terjadi di masa kekhalifahan Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi yang membangun angkatan laut kaum muslimin itu adalah Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, beliau tinggal di Damaskus, di negeri Syam. Wilayahnya di sebelah barat dibatasi oleh Laut Tengah yang sangat luas, dan Laut Tengah ini selama ribuan tahun merupakan pusat peradaban berbagai kekaisaran. Ya, ada Kartago, Romawi, Laut Mediterania. Mediterania, betul. Yang di sebelah selatannya adalah benua Afrika, di sebelah utaranya adalah benua Eropa, di sebelah timurnya adalah benua Asia. Jadi lautan yang dimiliki oleh 3 benua, dan di situ sejak dulu merupakan pusat peradaban dan berbagai kekuasaan kerajaan-kerajaan besar. Ya, dekat di situ ada Mesir, dekat dari situ ada Levan atau wilayah Syam, dekat dari situ ada Yunani gitu ya, dekat dari situ ada Roma ya. Itu wilayah yang sangat luar biasa.
Nah, sebenarnya Muawiyah itu sudah mempersiapkan angkatan laut sejak masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi berulang kali beliau minta izin kepada Sayyidina Umar agar diizinkan angkatan lautnya ini bergerak berperang di lautan. Sayyidina Umar itu menolak. Kata Sayyidina, demi Allah aku belum mengetahui ilmu tentang lautan. Lautan ini wilayah yang asing bagi kita bangsa Arab yang terbiasa di tengah padang pasir. Demi Allah aku takut akan ada hal-hal yang belum bisa kita antisipasi di masa yang akan datang. Pelajarilah terlebih dahulu secara mendetail, pelajarilah terlebih dahulu secara lebih lebih rinci, lebih luas, supaya ilmu mantap dulu baru kamu boleh nanti berangkat bergerak di lautan. Nah, karena Muawiyah bin Abi Sufyan mentaati Sayyidina Umar bin Khattab, maka beliau mengundang ahli-ahli kelautan, ahli-ahli kapal, ahli-ahli angkatan perang untuk kemudian memperkaya hasanah ilmu tentang lautan ini, sehingga nanti kalau tiba saatnya kaum muslimin harus berperang di lautan, itu ilmunya sudah mantap. Dan ini terbukti ketika kemudian akhirnya Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan mempresentasikan rencana angkatan laut umat Islam ini di hadapan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka Utsman karena melihat persiapannya sudah cukup, beliau pun akhirnya mengizinkannya. Dan berangkatlah angkatan perang kaum muslimin di atas kapal-kapal besar yang telah dibuat dengan sangat baik, dirancang dengan sangat baik. Ini kemudian mereka berjihad fi sabilillah di lautan pada saat itu, sehingga kemudian Ummu Haram binti Milhan dan juga suaminya, kemudian beliau ini bergabung dengan angkatan laut umat Islam ini dan berada di atas kapal-kapal ini. Masya Allah, mereka berjihad melawan kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium pada saat itu. Pertempuran laut yang sangat dahsyat terjadi sampai mereka berhasil menaklukkan Pulau Cyprus. Yang kita sekarang kenal ada negara Siprus, Siprus Yunani dan Siprus Turki ya, terpecah menjadi dua wilayah. Ini yang pertama kali menaklukkan adalah pasukan yang di dalam terdapat Ummu Haram binti Milhan ini. Dan kemudian Ummu Haram binti Milhan ini ketika kemudian turun di daratan Siprus, beliau menaiki bagalnya dan kemudian beliau terjatuh dari bagalnya, dan qadarullah karena juga usia beliau yang sudah lanjut, usia beliau yang sudah uzur, ketika terjatuh beliau kemudian terluka parah dan kemudian syahid di Pulau Siprus, sehingga sampai sekarang makbarah beliau ada di Pulau Siprus gitu ya. Yang kemudian ini membuktikan apa yang menjadi mimpi Rasulullah SAW. Beliau akan termasuk di dalam pasukan yang berperang di lautan, yang begitu gagahnya duduk seperti raja-raja di atas singgasananya, di atas kapal mereka, dan bahkan mereka berhasil menaklukkan salah satu wilayah kekaisaran Bizantium, yaitu Pulau Siprus, sangat strategis sebagai bagian dari mewujudkan nubuat Rasulullah untuk menaklukkan Konstantinopel. Jadi wilayah ini sangat strategis untuk menjadi batu pijakan nantinya dalam penaklukan Konstantinopel. Ini yang sangat luar biasa dari mujahidah kita, mujahidah lautan kita, Sayyidah Ummu Haram binti Milhan. Masya Allah.